Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, bukan subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Mudah-mudahan kamu yang belum subscribe menjadi subscribe. Tutorial yang saya akan bawakan hari ini adalah 2 cara merubah aplikasi default atau aplikasi bawaan di Windows 11. Jadi kita akan membicarakan mengenai default apps atau aplikasi bawaan yang berada di Windows. Setelah memakai Windows 11 untuk sekitar 1 bulan lebih, saya merasakan bahwa untuk merubah default apps atau aplikasi bawaan di Windows 11 itu agak sedikit rumit dan agak sedikit membosankan. Jadi dia tidak semudah Windows 10. Nah, kalau kamu rasakan agak susah atau kamu baru saja berada di Windows 11 dan ingin merubah default apps, maka jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Without further ado, let's get tutorial started. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan kepada tutorialnya ya, ada dua cara ini. Saya ingin dulu meminta teman-teman yang baru nonton video saya, please bantu saya dengan cara subscribe. Semoga saja setelah kalian subscribe, tentu saja subscriber saya bertambah. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa nyalakan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada cara untuk merubah default app. Yang pertama, saya akan berikan cara yang sedikit rumit, yang sedikit membosankan, yang orang-orang tidak terlalu suka ini, tapi saya tetap harus perlihatkan. Jadi pertama-tama kamu buka setting dulu, tekan saja Windows logo plus I. Nah itu sudah ada ya, Windows logo plus I. Di setting ini teman-teman menuju ke apps yang ini ya, kalian menuju ke apps ini. Di apps ini kalian menuju kepada yang kedua ya, ini default apps. Kita klik ini. Di sini kenapa saya bilang agak rumit. Jadi kamu sebetulnya bisa saja ya, kamu langsung pilih ini misalnya untuk Excel kah, tetapi kalau misalnya kamu ingin merubah spesifik aplikasi ya, misalnya kamu ingin merubah JPEG atau kamu ingin menjadikan aplikasi tertentu sebagai pembuka JPEG kamu tuliskan di sini titik dulu, titik lalu JPG. Default saya untuk JPEG itu setiap kali saya buka itu namanya Faston Image Viewer. Ini aplikasi favorit saya sudah pakai ini ya lebih 10 tahun ya. Ini sederhana but this is my favorite one. Saya punya videonya mengenai ini, nanti saya berikan thumbnailnya. Nah ini kalau kalian mau mengganti misalnya dari Faston Image Viewer ini menjadi yang lainnya, kamu klik yang ini nih. Oke, ini ada ya. Kamu klik ini. Nah, di sini kamu akan diberikan pilihan bisa menggunakan Photos, Paint 3D, Photo Escape, Snip and Sketch. Oke, lalu misalnya kalau tidak ada kamu bisa cari dengan yang lainnya. Ini cara yang pertama. Oke lah, misalnya kita ganti ya dari Faston Image Viewer ini menjadi Photos, boleh. Ketika saya klik ini, Photos ini akan menjadi default. Kita buka ya. Nah, dia akan berubah ya. Setiap kali saya buka foto, maka yang akan membuka JPEG itu pasti akan dibuka oleh Photos. Misalnya kita ambil saja contoh ya. Kita masuk ke this PC, kita masuk ke yang ada fotonya di mana ya. H download, dia sudah berubah ya. Oke, sekarang kita buka misalnya ini. Ya, gambar yang inilah orang tersenyum ini ya. Ke sini, saya klik ini. Nah, ini adalah, ini sorry saya ketawa ngeliat fotonya ya. I like this photo, saya suka foto ini. Jadi kamu bisa lihat ya, ini adalah aplikasi Photos. Ini adalah aplikasi ya, namanya Photos. Kita tutup lagi, saya buka lagi misalnya ini AMD. Oke, ini juga lihat sini ya, ini aplikasi Photos. Nah, sekarang misalnya saya mau merubah kembali karena saya nggak suka misalnya ya dengan Photos ini, saya lebih suka dengan JPEG. Ya kamu kembali lagi. Jadi kalau kamu nggak suka ini, atau saya nggak suka ini ya, saya maunya tetap saya lebih suka misalnya menggunakan Faston Image Viewer. Saya kembali ke sini. Kemudian saya pilih Faston Image Viewer. Lihat sini ya, ini masih Photos ini. Jadi default aplikasinya adalah Photos. Saya okekan, ada berubah. Oke, kamu lihat sini ya, dia langsung berubah menjadi Faston Image Viewer. Kalau saya buka foto atau image, ini ya orang yang tersenyum ya, nah, dia langsung berubah ya. Sorry, I have to laugh. Ya, saya harus ketawa dulu. Jadi, dia berubah. Kamu bisa lihat tampilannya berubah ya. Ini adalah pembuka foto, pembuka segala macam image, segala macam gambar yang paling saya sukai. Karena dia beda. Kamu bisa lihat beda tampilannya ya.
Oke, itu cara yang pertama ya, dengan menggunakan setting, kemudian kamu masuk kepada apps ini, oke, lalu default apps, oke, lalu kamu cari. Alright, that's the first method, yaitu metode atau cara yang pertama. Sekarang mari kita menuju kepada metode atau cara yang kedua yang paling gampang dibanding dengan yang tadi. Oke, caranya gimana? Jadi cara yang kedua itu melalui konteks menu ya, melalui konteks menu. Ini lebih mudah. Jadi caranya itu kamu masuk aja kepada hal yang kamu ingin buka. Oke, misalnya kita buka saja di sini ya. Kalau kan tadi foto sama PDF, sekarang kita buka music lah. Kita ambil ini IDM. Nah, ini ada beberapa ya aplikasi. Ini adalah MP4 aja ya, MP4. Saya jarang ambil MP3 kayaknya deh. Ya, saya nggak punya di tempat lain saya taruhnya ya, di eksternal saya. Jadi misalnya ini MP4 ya, kamu lihat sini MP4 ya. Ini MP4, default saya adalah pot player ya. Ini pot player. Nah, ini pot player ya. Oke, jadi ini adalah bawaannya. Sekarang misalnya ya, kamu mau ganti ya, kamu mau ganti pot player ini misalnya dengan yang lainnya, gampang. Kamu klik kanan saja, kemudian kamu open with. Nah, ini kan ada nih pot player nih. Nah, misalnya kamu mau ganti movies, ini ya. Saya ganti dulu dengan yang ini ya, movies and TVs. Kita buka ini. Oke, udah ya. Tetapi dia belum berubah ini. Jadi ini belum menjadi default. Untuk merubahnya menjadi default, kamu harus klik kanan lagi, lalu open with. Kali ini kamu harus pilih choose another app. Pilih aplikasi yang lainnya. Kamu klik ini. Nah, jangan lupa. Misalnya kamu membukanya dengan movies and TV. Kemudian kamu jangan lupa ini. Always use this app to open .mp4 files. Ya, selalu buka aplikasi ini, aplikasi .mp4 file ini dengan movies and photos. Dan lupa kamu harus cek ini, centang ini, lalu oke kan? Oke, nah sekarang kita lihat dia sudah berubah. Ya, dia sudah berubah dari pot player menjadi movies. Ya, movies and TV. Ini sudah berubah. Atau misalnya kamu nggak mau, saya nggak suka ini, boleh kamu rubah lagi. Kamu klik kanan, kamu open with, lalu kamu choose another. Kita lihat sini apa saja yang ada di sini. Oke, ternyata cuma ini aja. Oke, sekarang misalnya kalau kamu mau membuka ini dengan aplikasi yang lainnya yang tidak ada di konteks menu, saya perlihatkan ya. Misalnya ini open with. Oke, kamu bisa lihat sini kan. Ini kan 1 2 3 4, lalu choose another app. Nah, di sini masih ada beberapa pilihan ya. 1 2 3, cuman 3. Tentu saja kamu buka more apps ini. Oke, ada beberapa pilihan. Nah, sekarang misalnya kamu mau membuka dengan aplikasi kok tidak ada di sini gitu loh. Dengan aplikasi yang lain, misalnya kamu ingin membuka ini dengan aplikasi misalnya video editor. Saya membuka ini, misalnya saya ingin membuka ini dengan Adobe Premiere Pro misalnya ya. Kita buka berarti kamu harus look for another apps on this PC ya. Look for another app. Jadi cari aplikasi yang lainnya di PC ini. Kita klik ini. Ini ada Adobe ya. Ini kan di sini tadi kamu lihat nggak ada ya. Di sini tidak ada pilihan untuk Adobe. Ya, tidak ada pilihannya untuk Adobe ya. Ada juga Adobe Audition, ini beda. Ini ini untuk suara ya. Tapi bisa kamu buka dengan ini. Nah, sekarang saya membuka dengan Premiere Pro ya. Premiere Pro. Kita buka ini, look for another app in this PC. Nah, ini ada Adobe. Kita cari. Nah, ini Adobe Premiere Pro ya. Kan Adobe Audition tadi ada. Sekarang kita buka dengan ini. Open. Ini dia. Ya, ternyata untuk Adobe ini dia tidak langsung buka ya. Dia hanya memperlihatkan saja bahwa ini bisa dibuka dengan Adobe, tetapi dia tidak langsung perlihatkan gambarnya yang tadi. Mungkin karena nggak bisa. Coba kita lihat dulu. Coba kita cari file yang lainnya. Ya, memang ternyata dia tidak bisa langsung buka ya, karena dia punya sistem ini. Paling tidak begitu caranya lah ya. Jadi kalau tidak ada, misalnya di sini ya, tidak ada di pilihan konteks menunya ini, kamu cari lagi yang ini, kemudian kamu more apps, kemudian kamu cari dengan ini. Look for another app on this PC ya. Jadi cari aplikasi yang lainnya di PC ini.
Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja ya. 2 cara merubah aplikasi default atau aplikasi bawaan di Windows 11. Semoga tutorial ini berguna bagi kamu yang menonton video ini. Kalau kamu suka, tolong beri saya suka. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Dan kalau kamu memiliki cara yang lain yang lebih asyik, lebih bagus, lebih gampang, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirnya, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.